Salam anak-anak. Ya, untuk hari Senin dan Selasa, anak-anak akan belajar di rumah ya. Jadi, anak-anak dengarkan pembelajaran yang disampaikan Bu Guru melalui video. Karena itu, anak-anak perlu menyimaknya supaya anak-anak tahu apa yang menjadi tugas hari ini. Nah, sebelum belajar kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar, Tuhan berkati kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti pembelajaran yang disampaikan Bu Guru. Berkati kami juga supaya bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar di rumah ya. Anak-anak mohon perhatikan dan dengarkan video yang Bu Guru kirimkan ya. Supaya nanti anak-anak pas ulangan bisa mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sikap positif. Nah, contoh penerapan sikap positif sebagai berikut. Yang pertama, sikap positif sesuai dengan sila yang pertama. Adapun sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Adapun contoh sikap positif dari sila pertama ada 3 yang dicontohkan di sini. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi anak-anak, ketika hari Minggu kalian beribadah di gereja, itu pun contoh kalian sudah berlaku positif sesuai dengan sila pertama. Berlaku positif atau perilaku yang sesuai dengan sila pertama, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, mempersilahkan teman beragama berbeda untuk beribadah. Jika kalian berteman dengan teman yang berbeda agama dan ketika bermain, misalnya mendengar adzan, misalkan temanmu adalah orang Islam, kemudian mendengar adzan, maka kamu harus mempersilahkan temanmu untuk beribadah terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, jika kalian membuat janji bermain dengan teman beragama Kristen, usahakan tidak membuat janji pada hari Minggu dan jam di mana temanmu beribadah. Itu adalah contoh mempersilahkan teman beragama berbeda untuk beribadah. Lalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua, selain sikap positif menurut sila pertama, itu juga merupakan perintah kelima dari 10 hukum Tuhan, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah perintah Tuhan yang kelima. Dan juga perilaku positif sesuai dengan sila yang pertama. Jadi perilaku positif sesuai dengan sila pertama ada 3 contohnya. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. 2. Mempersilahkan teman beragama berbeda untuk beribadah. 3. Menghormati orang tua. Kemudian bagaimana sikap positif sesuai dengan sila kedua? Ya, apa bunyi sila kedua? Betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Di sini pun dicontohkan 3 contoh sikap positif sesuai dengan sila kedua. 1. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Jika kamu melihat temanmu membutuhkan bantuan, maka harus memberikan bantuan. Tapi tidak memberikan bantuan jawaban ketika ulangan ya. Kalau itu tidak boleh. 2. Berbagi makanan dengan orang lain. Jadi jika kamu membawa bekal dan bekalmu kebetulan hari itu membawa cukup banyak ya, atau lebih, sedangkan kamu melihat salah satu temanmu tidak membawa, maka kamu wajib berbagi. Tapi yang tidak bawa tidak boleh minta. Lalu berbagi makanan dengan orang lain, itu kita harus ya. Yang ketiga, menengok teman yang sakit. Kalau ada yang sakit, kita tengok ya. Oh iya Kensi, Berry, sudah lama tidak bertemu, apa kabarnya ya? Apakah sudah sembuh sakitnya? Ya, menengok teman yang sakit. Itu adalah sila kedua. Lalu sikap positif sila ketiga seperti apa? Ya, apa sih bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Betul.
Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga. Adapun simbolnya adalah atau lambangnya pohon beringin. Iya, pohon beringin. Sikap positif atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga adalah 1. Bermain bersama tanpa membedakan sara. Sara itu apa? Suku, agama, dan ras. Jadi semua suku kita mau bermain bersama. Semua agama kita bisa bermain ya. Bermain dengan teman berbeda agama. Ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Justru malah bagus ya. Memperkaya kita akan pengetahuan karena kita punya teman berbeda agama. 2. Mengikuti lomba untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi kalau kamu besar, nanti atau bahkan sekarang pun bisa ikut lomba. Misalnya, Olimpiade Matematika, tanding dengan orang Perancis, kamu menang. Nah, kamu mengharumkan nama bangsa. Jangan lupa menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya, seperti kelas 1 ya, SD Kristen Banyumas, perhatikan kita tiap Kamis menggunakan lurik. Lurik itu adalah baju dari negeri kita sendiri. Itu pun salah satu contoh penerapan sila ketiga atau contoh sikap positif sila ketiga. Lalu sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Kepala banteng. Betul. Lalu sikap positif atau perilaku sesuai sila keempat yaitu 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tidak gerusu-gerusu, tidak mengambil keputusan sendiri tapi dengan musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ada orang yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat di kelasmu atau di keluargamu, kamu harus mendengarkan. Ya, tidak boleh dibantah apa diejek, tidak boleh. Lalu, melaksanakan hasil musyawarah. Jadi hasil musyawarah yang sudah diambil itu perlu dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidaklah aku tadi nggak setuju, aku nggak mau, nggak boleh gitu ya. Harus dilaksanakan hasil musyawarah tersebut. Misalnya contohnya kelas 1, siapa yang setuju pulang jam 12? Misalnya angkat tangan 8 anak. Siapa yang setuju pulang jam 1? Sisanya angkat tangan. Nah, berarti yang banyak yang mana? Setujunya pulang jam 12. Berarti otomatis kelas 1 pulang jam 12. Nah, yang tidak setuju pun harus ikut melaksanakan. Lalu, sikap positif sesuai dengan sila kelima. 1. Membagi tugas kelompok secara adil. Jadi, kalau di kelas 1 ada 5 kelompok, satu kelompok mendapatkan 10 tugas, maka semuanya pun harus 10 tugas. Lalu, menghargai hasil kerja orang lain. Ya. Tidak mengejek, tidak melecehkan. Itu pun sila kelima. Gemar menabung seperti yang dilakukan anak-anak. Itu contoh penerapan sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, itu adalah sikap positif sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Tugas anak-anak hari ini, buatlah video, hafalkanlah ya, atau sebutkanlah bunyi Pancasila. Jadi di depan kamera nanti kalian rekam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2 sampai ke 5. Itu tugas Pancasila. Berjumpa dalam pembelajaran bahasa Jawa ya. Ya, masih di rumah saja. Jadi selama Senin dan Selasa kita akan belajar melalui video ya. Iya, apakah anak-anak masih ingat apa fungsinya tanda titik pada sebuah kalimat? Ya, tanda titik berguna untuk memberikan tanda yang pertama bahwa kalimat itu sudah selesai. Yang kedua, untuk mengakhiri kalimat pemberitaan ya, atau pemberitahuan. Ya, contohnya, anak-anak kelas 1 pulang jam 11:50. Kasih tanda titik. Atau contoh kalimat lain, hari ini Dev pergi ke Jakarta. Kasih tanda titik. Hari ini hanya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Dev, D-nya juga kapital karena itu adalah nama orang. Ya, kemudian diakhiri tanda titik. Ya, itu adalah pemberitahuan bahwa hari ini Dev pergi ke Jakarta.
Mungkin ada yang bertanya, kemana Dev tidak berangkat ke sekolah? Oh, hari ini Dev pergi ke Jakarta. Itu adalah memberitahukan. Lalu kemudian anak-anak juga harus ingat apa itu ungkapan ajakan. Ya, ungkapan ajakan itu ditandai kata ayo atau mari. Contohnya, ayo kita berdoa. Berarti dia mengajak kita semua yang ada untuk berdoa. Kalau enggak, mari kita makan. Dia mengajak untuk makan. Jadi, jika anak-anak melihat, membaca, atau mendengar seorang berkata, ayo makan, atau membaca, mari makan, itu adalah contoh ungkapan ajakan atau kalimat ajakan. Lalu apalagi setelah ajakan? Iya, perintah. Iya. Kalimat perintah diakhiri tanda seru. Tolong buka pintu. Nah, tanda seru. Matikan lampu. Tanda seru. Ya. Biasanya kalimat perintah itu ditandai dengan kata tolong. Namun seringkali kita tidak menggunakan kata tolong ya, langsung saja. Tutup pintu dong. Matiin lampu dong, gitu ya. Padahal harusnya tolong tutup pintu. Tolong matikan lampu. Nah, diakhiri tanda perintah. Kalau kalimat tanya, maka dia diakhiri dengan tanda tanya, ya, tanda tanya. Ya, tanda tanya. Contoh kalimat tanya, di mana ayah Bani berada? Berarti dia sedang menanyakan keberadaan ayah dari seorang anak yang bernama Bani. Di mana ayah Bani berada? Kata tanyanya adalah di mana. Sedangkan di mana ayah Bani berada itu adalah kalimat tanya. Iya. Kemudian apalagi? Kapan? Kapan kelas 1 pergi piknik? Nah, ya, sederhana sekali. Kapan kelas 1 pergi piknik? Dia sudah menanyakan kapan kelas 1 itu akan pergi piknik. Kemudian berikutnya siapa? Misalnya kamu ada di lapangan depan SDK, lalu melihat ke jalan raya ada yang berdiri, ya, memakai baju seragam guru tapi tidak masuk, gitu ya. Pas upacara, kamu bertanya, Bu, siapa itu yang berdiri di depan SD? Siapa itu Bu yang berdiri di depan pintu gerbang? Ya. Nah, itu contoh kalimat tanya. Adapun kata tanya itu ingat yang Bu Guru jelaskan di kelas, ya, tambahan sedikit ya. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Itu adalah kata tanya. Adapun tugas hari ini, dengarkan guru ya. 1. Dengarkan baik-baik video ini. Ya. Kemudian siapkan pensil, buku, penghapus. Nah, sudah ya, siapkan pensil, buku, dan penghapus. Nomor 1, tulislah, hari ini turun hujan. Hari ini turun hujan. Hari ini turun hujan. Nomor 2, kuku kaki saya luka. Nomor 2, kuku kaki saya luka. Nomor 3, matahari bersinar terang. Nomor 3, matahari bersinar terang. Nomor 4, baju adik basah. Nomor 4, baju adik basah. Nomor 4, baju adik basah. Nomor 5, saya suka menyanyi. Nomor 5, saya suka menyanyi. Nomor 6, tulislah huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z dengan rapi. Tulislah huruf A sampai Z dengan rapi. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Ya. Sampai jumpa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Yuk kita tutup
pembelajaran kita di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan berkati supaya kami semua boleh mengingat dengan baik, sehingga pas ulangan nanti kami bisa menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan jawaban yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa Mama yang telah membimbing kami belajar di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.